Ya, Bu Siti, kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Semoga Hasbunallah wa ni'mal wakil. kegiatan kita hari ini lancar, diberkahi Allah, biar kita tidak gugup ya. Ya. Ya terus terang aku gugup bukan baru inilah. Ya. Oke, sama baik sih. Bismillah, Bella. Oke, kita mulai ya. Berarti dari kasus SD dulu ya. Ya, Dari boleh, kasus SD. boleh. Oke. Oke. Berarti aku jadi Ibu host Siti ya. Zahra sebagai coach ya. Kami sebagai coach ya. Oke, jadi coach ya. Iya. Oke. Ya. Kita santai aja karena waktunya lumayan panjang, 15 menit ya. Oke. Hmm. Kita mulai ya. Oke. Ayo Bu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum Bu Uut, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Siti Zahra. Selamat malam Iya, juga. Alhamdulillah deh kabarnya hari ini sehat walafiat gitu. iya. Bu Uut, bagaimana kondisi anak-anak Ibu Uut di dalam kelas? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah Ibu sehat semua. Yang pasti eh, kalau kita sudah bertemu dengan anak-anak, melihat mereka tersenyum itu sudah bahagia. Iya, ya memang dunia kita itu dunia yang membahagiakan ibu ya. Kita Iya, bertemu dengan anak kita. ya benar Eh, sekali. Ya, gini Bu Zahra, ya, saya bagaimana? ingin sedikit bercerita, sharing-sharing sedikit ya Bu ya tentang permasalahan saya di dalam kelas gitu. Oh, ya, berarti Bu Uut ada yang ingin disampaikan ya. Baiklah kita ngobrol dulu aja, tapi mohon maaf Ibu, tidak bisa lama-lama karena akan ada rapat. Paling waktunya cuma 10 sampai 15 menit aja ya. Silakan Bu Uut menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran, beban hati Bu Uut selama mengajar. Ya, gini Ibu Zahra, saya sekarang ini kan ada sedikit masalah yang terkait dengan pembelajaran matematika, Bu Zahra, di mana saya untuk tahun ajaran ini saya diberi tugas oleh kepala sekolah mengajar di kelas 1. Ada sebagian siswa yang belum bisa calistung, bahkan untuk angka 1 pun mereka belum begitu paham. Jadi sepertinya pelajaran matematika itu menjadi momok bagi mereka gitu. Jadi akibatnya nilai anak-anak itu kurang bagus, Ibu. Oh, iya iya iya. Oh iya ya, tahun ini Bu Ud berada di kelas 1 ya. Iya, Ibu. Jadi menurut menurut Bu Ud, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika yang berdampak pada nilai matematika yang kurang bagus dan kurang baik? Apakah anak-anak mempunyai kendala tersendiri atau ibu gurunya yang mempunyai Oh, kendala sendiri? iya, Bu. Sepertinya siswa-siswa saya itu takut pada pelajaran matematika. Nah, pada saat ini mungkin cara mengajar saya yang masih klasikal, yang masih menggunakan metode hanya ceramah saja. Sedangkan siswa-siswa ini harusnya dibantu dalam mengerjakan soal di depan kelas dan harus mendengarkan saya dulu menjelaskan sehingga mereka itu baru bisa memahami materi pelajaran yang saya jelaskan, Bu. Oke, Bu Uud, karena waktu kita ngobrol sangat pendek, ada baiknya Ibu ingin mendapatkan nilai yang baik, baik bagi siswa-siswa Ibu. Nah, eee, apa yang Ibu rencanakan? Gini, Bu, saya berharap eh, kepada Ibu Zahra dapat memberikan solusi dari apa yang sudah kita obrolkan ini.
agar siswa-siswi saya itu bisa menyukai pembelajaran matematika dan memahami materi-materi matematika yang saya jelaskan. Oh. Kalau menurut saya, Ibu harus memiliki solusi sendiri, tetapi saya akan membantu memberi pandangan-pandangan kepada Ibu, ya, Bu Ud ya. Ibu tetap semangat ya. Iya, Ibu. Eh, Berarti Ibu Ud mencari pandangan-pandangan agar siswa-siswa Ibu bisa menyukai pembelajaran matematika dan memahami materi-materi pelajaran matematika yang Ibu berikan. Ya, Maaf nih kalau boleh saran. Pada saat Ibu mengajar, apakah Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bisa membuat fokus dalam belajar? Apakah Ibu menggunakan metode-metode yang bisa membuat anak itu tertarik dan fokus dengan kegiatan yang Ibu sudah rencanakan? iya. Begini Bu Zahra, sepertinya memang, cara mengajar saya itu yang masih klasikal, yang masih, hanya menjelaskan materinya saja, dan hanya menggunakan media buku tulis dan buku bacaan yang dipinjamkan dari sekolah, Bu. Oh, berarti Ibu hanya menggunakan dengan dengan materi-materi tersebut ya, Bu ya. Iya. Ibu tidak mencoba mengembangkannya. eh, Kira-kira materi pelajaran matematika apa yang Ibu jadikan kendala dalam hal ini? Saya ini kan materinya, angka bilangan, Ibu. Nah, saya rasa dari obrolan kita tadi sepertinya saya ini belum menggunakan media pembelajaran. Dengan media pembelajaran kan, bisa memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam belajar. Mungkin itu, Ibu, dari, hasil obrolan kita tadi gitu. Jadi saya menyadari bahwa, saya itu belum menggunakan media pembelajaran sebagai, eee, media untuk memotivasi minat belajar, Ibu. Sejauh ini mengapa media-media yang terlintas di pikiran Ibu belum Ibu gunakan? Ya, Mengapa? karena kan masih adanya keterbatasan saya baru tahun ini, Ibu, mengajar di kelas 1 gitu. Oh, Bagaimana dengan siswa Ibu menyukai pelajaran matematika dan memahaminya? Bagaimana cara Ibu selain Ibu membuat materi itu menarik, membuat alat-alat peraga menarik, bagaimana pendekatan yang Ibu lakukan kepada anak-anak Ibu? Oh, pendekatan yang saya gunakan yaitu, paling saya, meminta siswa untuk satu persatu maju ke depan, untuk menuliskan jawaban yang saya berikan, Ibu. Hmm. Selain itu, selain tanya jawab, apakah ada Oh, ya, Bu, saya, mengajarkan bilangan 1 sampai 10, Bu. hmm, Lalu saya meminta siswa untuk menuliskan bilangan itu 1 sampai 10 di papan tulis. Lalu misalnya anak-anak itu saya, minta menulis angka 1. Nah, itu nama bilangannya jadi huruf S, A, T, U. Nah, jadi, anak-anak itu bisa memahami angka dan bisa memahami huruf. Kemudian anak-anak saya minta menuliskan jumlah bilangan, benda yang disebut. Misalnya ada di situ ada 2 buku gitu loh, Bu. Jadi, maksud saya biar anak-anak itu bisa, lebih paham calistungnya, Bu. mm, ya, uh, apakah kalau anak-anak fokus dan antusias seperti yang Ibu jelaskan tadinya, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi anak
sehingga anak tidak fokus. Oh gitu Bu. Kalau siswa-siswa sudah fokus, eh, otomatis anak itu berarti sudah memahami dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Jadi dengan anak-anak sudah memahami pembelajaran matematika, yang saya harapkan anak-anak itu mendapatkan nilai 10, berarti nilai yang terbaik. Apabila anak-anak yang tidak menyukai dan tidak paham, mungkin anak-anak ini nilainya akan di bawah level 10, Ibu. Hmm, pada saat Ibu mengajar, bagaimana respon anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran atau body language yang Ibu berikan kepada anak-anak? Eh, yang bisa saya sampaikan dengan anak-anak, saya sambil ajak bernyanyi dengan menggunakan eh, nyanyian 1, 2, 3, saya ajak ice breaking sehingga anak-anak itu bersemangat belajar Hmm, matematika. mm, mm. Oke, kalau siswa-siswanya sudah memahami pelajaran dan nilainya 10 ya Bu tadi ya, Ya, Bu. dan siswa yang tidak menyukai dan tidak paham dengan materinya, Hmm? di bawah level 1 menurut Ibu, siswa-siswa Ibu ada di level berapa? Oke, baiklah Ibu Zahra. Kalau saya amati dan saya pahami, anak-anak didik saya itu sekarang ini berada di posisi di level 5, Ibu. Memang ada juga beberapa siswa yang senang pelajaran matematika dan telah memahami materi bilangan karena sudah bisa calistung. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Oke, menurut Ibu, kira-kira siswa ini apakah bisa mencapai ke level 10 atau ke level selanjutnya gimana? Kira-kira bisa nggak, Bu? Mungkin bisa, Bu, untuk materi memahami bilangan bisa mencapai level 10. Tetapi pelajaran matematika ini hanya di level 7. Namun semua ini perlu proses ya, Bu. Oke. Ya betul juga ya. Betul sekali Bu ya. Oh iya Bu, bisa di level 7 dari 10. Nah, menurut Ibu, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa-siswa Ibu di kelas 1 ini supaya berada di level tersebut? Agar dapat terlebih dahulu memahami materi yang Ibu sampaikan. Ya, Bu. Saya pernah waktu itu mengajar di kelas 2 pelajaran bahasa Indonesia. Saya menggunakan video pembelajaran yang ada gambar animasinya. Mereka sangat suka dan antusias mengikuti pembelajaran itu, Bu. Ya, mereka tetap antusias ya. Iya, Bu. Baiklah. Jika siswa-siswa Ibu antusias dan suka terhadap pelajaran dengan menggunakan video atau audio visual, lalu kira-kira ke depannya Ibu ingin melakukan apa untuk mengajak anak lebih menarik dari kegiatan yang Ibu berikan? Ya, berarti kalau saya eh, ingin memotivasi anak-anak agar menyukai pelajaran matematika, berarti saya harus membuat video ya Bu ya, dengan menggunakan suara saya sendiri agar siswa-siswanya mengetahui kalau saya yang sedang mengajar anak-anak itu. Jadi timbullah akan motivasi anak-anak apabila saya menampilkan videonya pembelajaran Ibu. Hmm.
Nah, itu sangat bagus, Bu. Bu Uud, dengan ide Ibu itu. Sekarang Bu Uud bisa membuat video yang menarik untuk anak-anak Ibu. Ya, benar sekali Bu Zahra. Nanti saya akan mencoba membuat video pembelajaran yang menarik, dan saya akan menambahkan lagi alat peraga seperti kartu angka, bilangan, dan nama bilangannya. Lalu saya akan menggunakan juga papan tempel Ibu, seperti lagi stick ice cream, di mana tujuannya pembelajaran itu dapat menarik perhatian anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih bersemangat di dalam belajar, yang pada akhirnya saya menginginkan nilai pelajaran matematika anak-anak ini mendapat nilai yang bagus, Bu. Iya. Eh, Bagus sekali rencana Ibu tadi. Menurut Ibu, eh, bagaimana caranya eh, mengukur keberhasilan yang akan Ibu capai? Ya, Keberhasilan yang akan Ibu capai itu bisa terlihat di kelas Ibu sendiri. ya. Menurut pandangan saya, Bu ya, ukuran keberhasilan anak itu yaitu dari rasa senang anak-anak itu mengikuti pembelajaran matematika, dan juga sikap antusias siswa pada pelajaran matematika, dan anak-anak itu memang betul-betul memahami materinya dengan baik. Misalnya salah satu anak saya meminta maju ke depan, anak itu sudah paham dan bisa menjawab soal yang saya berikan dengan benar. Ya, bisa. Eh, Mungkin ini rencana yang menurut saya ini rencana yang sangat baik yang sudah Ibu rencanakan tuh bagus. Namun apakah rencana Ibu ini akan ada kendala dalam pelaksanaannya ke depan? Kira-kira Ibu dari bayangan Ibu bakal ada kendala apa yang harus Ibu hadapi? Ya, betul sekali Ibu Zahra. Uh, Kemungkinan memang ada kendala. Yang pasti mungkin waktu dalam membuat video pembelajarannya, Bu, di mana saya akan mencari medianya, mungkin lagunya. Jadi sehingga video pembelajaran saya itu memang betul-betul sesuai dengan materi dan menarik. Nah, di mana saya akan menampilkan gambar-gambar yang lucu-lucu, Ibu, yang berwarna-warni. Ya, heeh. Sehingga saya akan menyiapkan media-media yang saya perlukan seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu. Ya. Ya. Apakah Ibu, saya rasa ada nggak Ibu dalam pikiran Ibu, selain media audio, eh, apakah Ibu tidak kepingin atau bagaimana dengan apa aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa Ibu gunakan? Mungkin saya nanti akan mencoba membuat lembar kerja anak-anak menggunakan Canva, Ibu. Di situ dengan saya menggunakan Canva, nanti saya akan menambahkan template-template yang lucu-lucu, sehingga anak-anak akan senang menyelesaikan soal yang ada di LKPD, Ibu. Oke, Bu Uud. Untuk mempersiapkan media-media yang Ibu siapkan tadi, berapa hari atau berapa lama Ibu bisa mempersiapkannya? Ibu butuh waktu berapa lama?
Mungkin tidak terlalu lama, Ibu, saya usahakan secepatnya. Eee, Kemungkinan kira-kira 2 atau 3 hari, Ibu, sehingga, persiapan yang, akan saya membuat video dan lain-lain itu akan lebih baik dan lebih sempurna, Bu. Oke. Hmm, berarti Ibu harus lebih siap dan semangat ya Bu ya. Iya. Lalu kira-kira Bu, apakah ada kira-kira ada tidak seseorang yang mungkin ya bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan media pembelajaran ini? Iya, Ibu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 yang lain, di mana untuk kelas 1 di SD kita kan ada 4 guru, Bu. Jadi Ya, nanti saya akan, meminta bantuan guru-guru kelas 1 yang lain, di mana kami, mungkin bisa berkolaborasi dan saling sharing, ataupun juga dengan guru-guru yang lain yang bisa membantu dan memberikan sumbang saran terhadap, media pembelajaran yang akan saya buat. iya, baik sekali. Berarti kira-kira juga, maksud saya kira-kira juga itu kapan Bu Ibu akan menerapkan hal ini di dalam kelas? Ya, eee, kemungkinan Ibu minggu depan, di mana hari ini hari Senin. Jadi kira-kira Selasa, Rabu, Kamis itu saya akan, mempersiapkan media pembelajarannya, kartu bilangannya, dan lain-lain. Insya Allah kemungkinan Senin depan Ibu saya akan, mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih menarik kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih antusias dalam belajar matematika. Oke, tadi menyangkut kartu-kartu angka atau kartu-kartu bilangan, apakah kartu-kartu itu Ibu bisa buat sendiri atau bagaimana? Ya Bu, nanti, saya akan membuatnya sendiri dengan menggunakan kertas karton, gitu. Nanti saya akan, buat angka 1, saya menggunakan juga kertas-kertas yang berwarna. Jadi, akan lebih menarik, anak-anak itu akan lebih menarik belajar. Nanti di situ saya buat misalnya, angka 1 warna merah, angka 2 warna hijau, angka 3 di warna biru. Jadi dia berwarna-warni, Bu. Oke, mmm, baiklah Ibu, semoga nanti ide-ide, yang Ibu sudah susun, yang sudah Ibu rangkai bisa berjalan dengan baik, sehingga anak-anak Ibu bisa memahami materi pembelajaran yang baik tentang angka ya Bu ya, tentang angka yang bisa mungkin dapat menjadi, menarik bagi anak. Iya, Bu, betul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Zahra untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menemukan solusi Iya. pembelajaran yang baik. Iya. Dari obrolan kita tadi, Bu Ud, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi, Bu? Oh ya, di mana Bu, saya merasa terima kasih sekali atas pencerahan dari Ibu terkait dengan pelajaran matematika. Di mana Ibu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan, tentang bagaimana solusi yang bisa saya buat agar minat belajar anak itu termotivasi. Nah, siswanya menyenangi pelajaran matematika. Semoga, hasil daripada nilai-nilai siswa nanti akan lebih meningkat dan, bisa memotivasi saya berkolaborasi dengan guru yang lain dalam hal membuat video dan menyiapkan, media-media pembelajarannya, Bu.
Iya benar sekali ya Bu Ud, karena Mmm, kita guru, kita harus tetap memberikan semangat, memberikan dampak baik terhadap anak-anak kita pada sekolah, dan kita juga harus tetap semangat dalam, melakukan kegiatan-kegiatan kita. Iya, Bu, benar Eee sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Zahara yang sudah banyak memberikan pencerahan saya dan agar semoga saja apa yang kita obrolkan tadi bisa saya laksanakan. Terima kasih Bu Zahra. Kira-kira Ibu masih ada yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu pertanyakan kepada saya? Sepertinya sudah cukup Ibu. Nanti apabila saya ingin bercerita dan sharing lagi, Ibu masih siap kan membantu saya? Iya, Ibu Uut, Ibu jangan ragu, saya selalu berada di sisi Ibu, saya selalu memfot memfot memotivasi Ibu, sehingga Ibu, saya, dan kita keluarga sekolah akan tetap semangat dalam mencapai cita-cita luhur kita demi anak-anak kita, demi sekolah kita, demi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal Eh, alamin. Semoga apa yang Ibu Uut rencanakan ini dapat tercapai dengan baik dan hasil pembelajarannya meningkat. Amin Eh, ya rabbal alamin. semoga semoga juga hasilnya apabila masih ada hasilnya berdampak baik untuk sekolah Ya. kita, dan apabila kendala-kendala yang ditemukan, Ibu jangan segan-segan mencari solusinya, bertanya dengan saya dan teman-teman Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sampai Ya, jumpa lagi. ya, oke deh. Halo Ibu, apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini saya sehat, saya bahagia. Aku ingin menyampaikan sedikit kendala kepada Ibu tentang anak-anak yang berada di kelas saya itu, Ibu. Saya agak terkendala dengan anak-anak saya yang belum mampu menggunakan motorik halusnya, yang seperti hal kecil itu memakai sepatu, Bu. Karena dampak dari memakai sepatu itu yaitu kemandirian anak, Bu. Jadi Ya, kemandirian anak itu sangat saya inginkan untuk dipupuk agar keluar dari sekolah kita anak-anak tuh bisa mandiri sendiri, Bu. gitu ya Bu. Oh, jadi yang ingin Ibu diskusikan sama saya hari ini yaitu tentang permasalahan yang sedang Ibu alami sekarang ya Bu ya. Iya, iya, Oke, Bu. baiklah Bu. Heeh. Marilah kita gali Ibu lebih dalam permasalahan yang sedang Ibu Zahara alami sekarang. Jadi seberapa besarkah Ibu sudah berupaya memberikan pandangan kepada anak-anak agar anak-anak itu mampu menggunakan sepatunya sendiri? Ya Bu, saya itu sudah berupaya memberikan pandangan kepada anak-anak dan memberikan teknik cara menggunakan sepatu agar anak-anak mampu menggunakannya sendiri. Namun karena keterlambatan motorik halus anak dalam memasang sepatu, masih ada anak yang belum mampu menggunakan sepatunya sendiri. Nah, mungkin itu terkait dengan jari jemarinya yang mungkin tidak terbiasa, mungkin ya. Ada juga sih ada anak-anak yang masih anak pertama yang masih disayang sama orang tuanya, sepatunya dipakaikan dan tasnya juga dibawakan, kayak Ya, itu. oke Bu. Itu hal yang sangat wajar Ibu Zahra. Sekarang, apakah kemampuan yang bisa kita manfaatkan di dalam pencapaian tujuan ini Ibu?
kemampuan saya sebagai guru, saya memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan kelas saya. Saya juga mencari contoh-contoh latihan motorik halus yang dapat merangsang gerak-gerak motorik anak sehingga anak bisa menerapkannya dengan cara hal terkecil menggunakan sepatu. Oh, itu sangat bagus sekali, Ibu. Berarti, apakah ada peluang ataupun kemungkinan yang bisa, Ibu lihat dalam situasi ini? Eee, saya bisa saya akan mencoba, Bu, mencari ahli atau sesama guru, atau rekan sejawat saya yang mungkin pernah mengalami kendala ini. Karena bagi saya beban moral saya ketika anak itu tidak bisa mandiri melakukan kegiatannya itu sendiri, Bu. Jadi saya akan mencari referensi-referensi dulu apa yang harus saya tingkatkan dalam memberikan kegiatan kepada anak sehingga kegiatan itu terfokus untuk kegiatan motorik halus anak, Bu. Oke, itu sangat bagus sekali, Bu Zahra. Nah, apakah ada hambatan ataupun kendala yang mungkin muncul, dari, ide-ide Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya mungkin akan ada, Bu, dan saya rasa ya ada, akan ada anak yang tidak langsung bisa dan perlu waktu lebih lama untuk melatihnya, Bu. Oh gitu, Bu, ya. Jadi, Heeh, eee, kira-kira nih apalagi oh ya, solusi heeh. yang sudah Ibu pikirkan gitu loh, terus juga pasti ada hambatannya gitu loh. Jadi Ibu Zahra sekarang kira-kira Ibu ada solusinya yang bagaimana loh, Bu, untuk, mengatasi daripada hambatan-hambatan yang Ibu alami gitu? Iya, saya pikir saya, harus bisa memberikan variasi latihan motorik halus untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada anak-anak yang berada di kelas saya, Bu. Seperti anak-anak, latihan meremas, menggunakan jari-jari tangan, latihan mencubit, itu mungkin benda-benda halus yang bisa dicubit, mungkin latihan meremas busa, terus latihan merobek-merobek kertas bekas karena kelenturan motorik ini sangat berpengaruh untuk anak tanggap dalam menggunakan membawa tasnya sendiri dan memasangkan sepatunya sendiri, Bu. Oh gitu ya, Bu, ya. Jadi, Ibu sudah mempunyai solusi ya, Bu, ya, untuk mengatasi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang ya? Ya, saya rasa saya itu punya solusi, Bu. Tapi saya itu masih penuh keraguan-raguan sehingga saya perlu perlu berkonsultasi dengan Ibu. Aku akan membuat rencana, Bu. Yang menurut Ibu bagaimana ya? Saya membuat rencana mingguan yang berisikan latihan-latihan eh, yang dapat mengembangkan kemampuan motorik anak, Bu. Itu ya. Eee, Kira-kira nih bagaimana rencana aksi Ibu untuk mencapai aksi ini? Eh, Rencana aksi saya mengembangkan kemampuan motorik halus anak dengan latihan-latihan tadi, Bu, meremas, mencubit, latihan merobek kertas yang akan saya tuangkan di dalam RPP dan akan menjadi kegiatan harian saya, Bu, yang Oh akan gitu. menjadi fokus pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak. Jadi nih kira-kira apa, prioritas tertentu di dalam rencana aksi Ibu ini? Prioritasnya?
Prioritasnya adalah mengajak murid melatih motorik halus melalui kegiatan belajar, mengajar di kelas, Bu. Oh, gitu ya. Kira-kira nih berapa lama, waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? eh Mungkin waktu 1 bulan kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, Bu. Gitu ya. Lalu Ibu Zara bagaimana kira-kira, kita bisa mengukur keberhasilan daripada rencana ini? Untuk mengukur keberhasilannya bisa dilihat dari sejauh mana anak-anak itu bisa mengikuti latihan dan tumbuhnya dan berefek pada tumbuhnya kemampuan anak untuk menggunakan sepatunya sendiri. Oh, gitu ya. Jadi, di setiap rencana yang Ibu memiliki ini pasti ada tantangannya. Kira-kira nih, Bu Zara, eee, bisa melakukan apa nih untuk mengatasi daripada tantangan yang Ibu, hadapi nantinya? Saya akan tantangan itu harus saya hadapi, Bu. Mungkin saya akan membuat evaluasi rencana setiap minggunya, mencari tahu apa yang akan perlu saya perbaiki untuk merespon kegiatan-kegiatan anak tersebut, Bu. Iya, baiklah Ibu, Ibu sudah punya rencana aksi yang sangat bagus, bagaimana Ibu bisa berkomitmen terhadap rencana ini agar bisa berjalan dengan baik? Oh, saya akan berkomitmen dan berusaha keras agar tetap konsisten dalam menjalankan rencana ini, Bu. Karena saya pikir kesuksesan anak-anak adalah kesuksesan kesuksesan saya dan rasa bangga saya memiliki anak-anak tersebut, Bu. Ya, jadi, kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini agar agar berhasil? Oh, dalam hal ini saya akan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat saya, karena banyak juga teman-teman sejawat saya yang mungkin menghadapi kendala-kendala seperti ini dan kami akan berkolaborasi, Bu. Oke, bagus sekali Bu Zahra. Insya Allah saya yakin Ibu bisa sukses dalam membentuk kemampuan anak agar dapat menggunakan sepatu sendiri. Iya, ya terima kasih juga Bu. Tolong doakan saya agar saya sukses dalam kegiatan ini untuk menumbuhkan kemampuan anak-anak kelas saya sehingga anak-anak saya bisa menjadi anak-anak yang mandiri, Bu. Iya, heeh. Tapi mohon diingat ya Bu Zahra, Ibu sekarang ini berperan penting di dalam menumbuhkan perkembangan kemampuan anak-anak dan jangan ragu untuk mencari bantuan ataupun sharing-sharing jika Ibu memang masih memerlukan pencerahan dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Rasanya saya bahagia sekali mendengar kata-kata dari Ibu. Saya masih butuh bimbingan. Saya masih mohon kepada Ibu untuk tetap stay bersama saya, Bu. Nantinya kalau Iya. saya menemui kendala-kendala. Siap Ibu, terus semangat Ibu ya. Saya yakin Ibu akan menjadi guru taman kanak-kanak yang the best. Terima kasih Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Oke. Bu Zahra, sepertinya kita sekarang mengerjakan refleksi dulu ya. Iya, Mengerjakan refleksi dulu ya. Oke iya. ya? Oke. Oke. Ya. Nah, Dek, Dek.
ada garisnya.